Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim atau malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak lelaki yang akan menjadi orang yang pandai atau Ishak. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 51-56. Allah berfirman, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim atau malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman atau salam. Ibrahim menjawab salamun atau salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Kemudian istrinya datang memekik atau tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 23-30. Allah menyebutkan, para malaikat, mereka berjumlah 3 malaikat. Jibril, Mikail, dan Israfil datang ke tempat Ibrahim. Ibrahim mulanya mengira mereka tamu. Ibrahim akhirnya memperlakukan mereka layaknya tamu. Ibrahim memanggang anak sapi gemuk di antara sapi-sapinya yang terbaik. Saat menyuguhkan hidangan itu kepada mereka, Ibrahim melihat mereka sama sekali tidak punya selera makan. Karena para malaikat tidak memerlukan makanan, Ibrahim curiga dan merasa takut kepada mereka. Mereka atau malaikat berkata, jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut, yaitu untuk membinasakan mereka. Sarah kemudian tersenyum. Ia saat itu berdiri di hadapan tamu-tamu yang datang, seperti tradisi orang Arab dan juga yang lain. Saat Sarah tertawa karena merasa senang, Allah berfirman, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahirnya aku, yaitu para malaikat menyampaikan berita gembira itu pada Sarah. Kemudian istrinya datang memekik atau tercengang, yaitu sedikit berteriak, lalu menepuk wajahnya. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 29, seperti reaksi wanita saat merasa heran. Sarah berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Quran Surah Hud ayat 72, yaitu bagaimana seorang wanita sepertiku ini bisa memiliki anak, sementara aku sudah tua, mandul pula, sementara suamiku pun sudah sangat tua. Sarah heran akan memiliki anak dalam kondisi seperti itu. Karena itu Sarah mengatakan, ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka atau para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Quran Surah Hud ayat 72-73. Ibrahim juga kagum dengan berita gembira tersebut sekaligus merasa sangat senang sekali. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Dan dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Quran Surah Al-Hijr ayat 54-55. Para malaikat menegaskan berita gembira yang disampaikan. Mereka menyampaikan berita gembira kelahiran seorang anak lelaki yang akan menjadi orang yang pandai atau Ishak. Quran Surah Al-Hijr ayat 53. Ia adalah Ishak, saudara Ismail. Sebutan anak lelaki yang pandai tepat sesuai dengan kedudukan dan kesabarannya. Seperti itulah Allah menyebut Ishak sebagai sosok yang tepat janji dan sabar. Dalam ayat berbeda, Allah berfirman, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surah Hud ayat 71. Inilah yang dijadikan landasan dalil oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi dan lainnya, bahwa yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail.
Mustahil jika yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, karena seperti disampaikan dalam kabar gembira, Ishak akan ada. Setelah itu Ishak akan memiliki anak bernama Yakub, yang berasal dari akar kata Aqab yang berarti penerus sepeninggalnya. Menurut riwayat ahli kitab, selain menyuguhkan daging anak sapi panggang, Ibrahim juga menyuguhkan roti dari Mekah, keju dan susu. Menurut riwayat mereka, para malaikat yang datang bertamu memakan jamuan yang disuguhkan. Riwayat ini benar-benar keliru. Bahkan ada yang mengatakan, menurut orang-orang Yahudi, mereka makan dan makanannya lenyap di udara. Menurut riwayat mereka juga, Allah berfirman kepada Ibrahim, "Adapun istrimu, jangan dipanggil Sarah, tapi Sarah. Aku memberkahi dia, dan aku akan memberimu seorang anak lelaki darinya. Aku akan memberkahi anaknya, dan kelak berbagai bangsa dan para rajanya berasal dari keturunannya." Ibrahim kemudian bersungkur sujud dan tertawa seraya berkata dalam hati, "Mungkinkah aku punya anak setelah berusia 100 tahun seperti ini? Atau mungkinkah Sarah akan punya anak sementara ia sudah berusia 90 tahun? Ibrahim berkata kepada Allah, "Andai saja Ismail sudah ada saat itu." Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, "Sungguh istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu, dan kau memanggilnya Ishak, tepat seperti saat ini pada tahun berikutnya. Aku berjanji untuknya, juga untuk keturunannya sepeninggalnya. Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Firman Allah, "Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub." Quran Surah Hud ayat 71. Ini menunjukkan Sarah merasa senang dengan keberadaan Ishak, anaknya. Kemudian setelah itu muncul cucunya Yakub. Dengan kata lain, Ishak dan Yakub lahir saat Ibrahim dan Sarah masih hidup, agar keduanya merasa senang, seperti halnya Sarah merasa senang dengan kelahiran anaknya sendiri. Jika bukan ini yang dimaksudkan, berarti tidak ada gunanya Yakub disebutkan secara khusus di antara seluruh keturunan Ishak yang lain. Namun karena Ishak dan Yakub secara khusus disebut, ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan Sarah begitu senang dengan kelahiran Yakub. Seperti halnya Ibrahim dan Sarah juga merasa senang dengan kelahiran ayah Yakub, Ishak. Allah berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya, masing-masing telah kami beri petunjuk." Quran Surah Al-An'am ayat 74. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Quran Surah Maryam ayat 49. Pendapat ini insya Allah kuat, dikuatkan riwayat yang tertera dalam kitab Sahihain dari hadis Sulaiman bin Mihran al-A'masi, dari Ibrahim bin Yazid at-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" "Masjidil Haram," jawab beliau. "Setelah itu masjid apa?" tanyaku lagi. "Masjidil Aqsa," jawab beliau. "Berapa jarak pembangunan kedua masjid itu?" tanyaku kembali. 40 tahun, jawab beliau. "Setelah itu masjid apa lagi?" "Setelah itu dimanapun kau menjumpai waktu salat, kerjakan salat tersebut, karena seluruh bumi adalah tempat salat," jawab beliau. Menurut riwayat ahli kitab, Yakublah yang membangun Masjidil Aqsa. Inilah Masjid Elia di Baitul Maqdis yang dimuliakan Allah. Riwayat di atas tepat dan diperkuat hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dengan demikian, yang membangun Masjidil Aqsa adalah Yakub. 40 tahun setelah Ibrahim dan anaknya Ismail membangun Masjidil Haram. Ibrahim dan Ismail membangun Masjidil Haram setelah Ishak ada. Karena dalam doanya, Ibrahim memanjatkan seperti yang disampaikan Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini atau Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar atau memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat,
ya Rob kami, perkenankanlah doaku, ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Quran Surah Ibrahim ayat 35-41. Terkait penjelasan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Sulaiman bin Daud saat membangun Baitul Maqdis, ia mengajukan 3 hal kepada Allah. Seperti yang telah kita sebutkan saat membahas firman Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran Surah Shad ayat 35. Seperti yang akan kita jelaskan berikutnya. Maksudnya, Sulaiman merenovasi bangunan Masjidil Aqsa karena seperti telah disebutkan sebelumnya, jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa terpaut 40 tahun. Tak seorang pun menyatakan bahwa jarak keberadaan Ibrahim dan Sulaiman terpaut 40 tahun, selain Ibnu Hibban dalam At-Taqasim. Tidak ada yang menyetujui pendapat ini, juga tidak ada seorang pun sebelum Ibnu Hibban yang menyatakan seperti itu. Wallahu a'lam.